warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatihah ila hadratil habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Summa ila khususan bil khusus sahibul mu'allif Nasahil ibad lil alim al-allama al-syekh Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani anna Allah yu'li darajatihim fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa idumihim fi din wa dunya wal akhirah bisirri lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, selesai sholat subuh kita berjamaah, kita lanjutkan dengan aktivitas kita di dalam pengajian subuh suka kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa selalu mendapatkan curahan rahmat dan ampunan maghfirah dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai golongan abdan syakura. Ya Allah ya Rahman ya Rahim Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami ya Allah, keluarga besar kami ya Allah, ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam taatillah wa taatil Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah, bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak-anak kami, istri-istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihat, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Rabb, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami, tercinta Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka daripada pengkhianat bangsa, negara, serta agama, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia, yang ingin mengambil harta kekayaan negeri kami Indonesia. Hancurkan mereka semua ya Rabb, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Rabb. Adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuding, saling menuduh, saling menuntut, saling membuka kejelekan di antara kejelekan yang mereka perbuat di dalam kejelekan. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Allah, nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah,
ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, pengikut yang mudah-mudahan termasuk kita semua yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin, jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah, berkhusus guru-guru kita yang hadir, al-karam orang tua kita Ustaz Syahruddin, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Nur Azhar Ali Mansur, begitu juga Ki Haji Maradi, Ustaz Indra, mudah-mudahan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ustaz Abdul Rahim sebagai khadamul majelis, aparatur pemerintah, Ustaz Azhar Asy'ari, para segenap pimpinan masjid dan musholah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nashihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Wa qil awhallahu taala ila Uzair. Jadi ada satu nasihat firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair ini adalah salah satu nabi yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai Tuhan. Ya. Kalau orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi Yahudi menganggap Nabi Uzair ini sebagai Tuhan. Karena Nabi Uzair ini tidurnya 100 tahun. Nabi Uzair, keturunannya anak udah meninggal, Nabi Uzair baru bangun tidur. Kalau kita kan nggak sanggup, Pak. Paling lama tidur kita? Ada yang tidur 24 jam. Pingsan. Ini Nabi Uzair tidur 100 tahun. Allah. Nabi Uzair. Maka Nabi Uzair ini dianggap oleh Bani Israel sebagai seorang Tuhan, ya. Tuhan. Nabi Uzair itu dituhankan oleh Bani Israel. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Uzair memberikan nasihat kepada Nabi Uzair. Ya Uzair, idza aznabta dzanban saghiran fala tanzur ila sighari. Ya Uzair, apabila engkau mengerjakan satu dosa kecil, jangan kau lihat kecilnya dosa yang kau perbuat. Jangan, kata Allah, jangan kau lihat ini segala dosa kecil. Ya, dosa kecil buat apa sih? Kecil gampang, tak dengan kita istighfar juga beres. Allah mengatakan jangan kau melihat dosa yang kau perbuat yang kecil itu. Nah, segala dosa kecil jangan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fala tanzur ila sighari wanzur ila man aznabta lahu. Tapi kau lihat kepada siapa kamu berbuat maksiat. Kita bohong, ya bohong kan udah kebiasaannya, nggak pernah terlepas tuh. Kayaknya udah asyik benar kalau bohong, bohongin istri, bohongin siapa kan kita. Kalau ya sama istri karena ya Allah, kalau kita ngomong, ya hampir lagi tiap hari, ya. Nah, jangan kita anggap dosa kecil itu kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Kepada siapa kita berbuat dosa, ingat Allah Subhanahu wa taala bukan melihat dosa kecil atau besarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat gimana kita mensepelekan hukum Allah. Yang membuat Allah murka kepada satu kaum, Allah murka kepada manusia karena manusia itu bukan karena banyak dosa yang ia perbuat, tetapi karena mensepelekan, mengecilkan, menganggap ringan hukum Allah. Itu kita lihat kisah Nabi Yunus, ya, kaumnya itu durhaka kepada Allah, luar biasa kaumnya. Sehingga Nabi Yunus berkata,
kamu nanti akan diazab oleh Allah kalau kayak gitu. Mereka menantang, panggil, kalau jangan takut, kapan Allah mau kasih kita azab? Kapan Allah mau turunkan kita azab? Akhirnya Nabi Yunus berdoa, ya Allah, saya udah gak kuat dengan kaum ini ya Allah. Ini kaum saya kasih tahu kebenaran, ngelawan, malahan menghina-hina, mengejek-ngejek. Itulah yang menjadi nasib para orang-orang pendakwah karena Allah. Ya, malah mengejek, ya Allah saya udah gak kuat. Maka ya Allah saya serahkan kepada engkau. Ya Yunus, kasih tahu untuk terakhir kali, suruh dia bertobat sekarang. Kalau enggak besok pagi saya turunkan azab. Allah sudah menyatakan turun azab karena tidak laku perbuatannya. Akhirnya Nabi Yunus bilang, hei kaumku, ingat, kalau kalian masih menyembah berhala, masih menyembah patung-patung yang kalian bikin, yang kalian anggap sebagai Tuhan, baik itu dari batu, dari kayu yang kalian buat, yang kalian sembah sebagai Tuhan, ingat Allah akan mengazab kalian. Kapan ya Yunus? Besok, tanggung sekarang, suruh datangin. Baru udah kelewatan ini. Akhirnya kata Nabi Yunus, baik, tinggal besok kita tungguin. Akhirnya Nabi Yunus tuh sore tuh ngomongnya, malam kagak bisa turun tidur. Coba Pak, kalau kita tahu ntar malam ada gempa bumi, kira-kira kita tidur nyenyak gak? Enggak. Kagak. Nabi Yunus bolak-balik, aduh, gimana kalau Allah turunkan azab sedangkan saya ada di kaum ini? Pasti kalau Allah turunkan azab, yang baik, yang jahat, yang jelek, yang bagus bakal kena. Maka Nabi Yunus, daripada nanti Allah turunkan azab, ya saya ada di kaum Allah, ya kaum ini, maka azab itu akan kena. Lebih baik saya kabur duluan. Nabi Yunus keluar tanpa seizin Allah. Nabi Yunus, Allah belum izinin, Allah belum nyuruh. Makanya Nabi Yunus keluar. Keluarlah Nabi Yunus, naik kapal, jalan. Apa yang terjadi? Kapalnya terombang-ambing, kata nakodanya. Ini biasa kalau kayak begini. Ini ada teguran, ada seorang abid, seorang budak yang lari dari tuannya. Sadar Nabi Yunus, saya ini seorang hamba Allah, saya lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya belum diizinkan. Maka dikocok sampai 3 kali, ya, tetap keluar nama Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam nyebur, pas nyaru sampai dimakan sama ikan. Itulah ikan yang makan Nabi Yunus, dimakan lagi ikan yang besar, terus ditaruh dari dasar laut. Maka Nabi Yunus 3 ke 8, ke-8 dalam perut ikan pertama, ke-8 dalam air, dalam laut, ke-8 di malam hari. Ada yang bilang ke-8 ikan pertama, ke-8 ikut perut ikan kedua, ke-8 di dasar laut. Gitu, langsung ke sana. Tapi Nabi Yunus langsung sadar, beristighfar, mohon ampun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta ampun kepada Allah, bertauhid. 40 hari 40 malam, kagak masuk akal. 40 hari 40 malam di perut ikan yang ada zat asapnya, apapun yang masuk ke itu perut ikan akan hancur. Ikan yang pertama yang makan Nabi Yunus aja hancur. Kenapa Nabi Yunus gak hancur? Ini berdaulat Allah, kekuasaan Allah. 40 hari 40 malam Nabi Yunus kagak makan, hidup. Kita jangankan 40 hari, dari pagi sampai malam kagak makan gimana? Gegerebegan. Berapa jam? Nggak makan itu udah. Allah, ya Allah. Minum malam aja kalau kita belum makan, geratakan di kantor, di dapur. Bisa. Suruh nyari apa kayak keluar. Ini 40 hari 40 malam beristighfar. Bagaimana dengan kaum yang ngelawan sama Allah? Akhirnya Allah datangkan pas tadinya lagi siang-siang memang kagak hujan, langsung gelap petir. Mereka sadar
Ya Allah, ini jangan-jangan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yunus akan Allah turunkan azab. Maka mereka dengan angin topan yang gelap petir, mereka bilang, kumpul, kita tobat kepada Allah, kita tobat kepada Allah. Akhirnya mereka semua tobat kepada Allah, berhenti azab tersebut. Walaupun tingkah laku perbuatan mereka keji, Allah SWT mampu memaafkan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mempermainkan hukum. Gak pernah mereka melawan, tapi mereka tidak menghinakan hukum-hukum agama. Maka kata Allah, kalau kamu berbuat maksiat, jangan kau lihat perbuatan kecilnya maksiat, tapi kau lihat kepada siapa kamu bermaksiat. Kalau kita sadar kita bermaksiat kepada Allah, maka buru-burulah kita bertobat, Allah akan ampuni tobat kita. Jangan kita mensepelekan ketetapan Allah. Ingat, orang-orang terdahulu hancurnya karena merubah-rubah hukum agama. Dalam sebuah hadis Nabi ada asbabul khuruj. Kalau Al-Quran asbabun nuzul. Suatu ketika asbabul khuruj, hadis yang begini, "Lau syaraqat Fatimah binti Muhammadin laqata'tu yadah." Andai kata putri kandungku, Siti Fatimah, andai kata pakai lau syartiyah, andai kata mustahil, bahkan Imam Syafi'i tak mau menyebut nama Siti Fatimah, saking cinta dan takdirnya, pasti akan kupotong tangannya. Suatu ketika ada anak dari orang terpandang, terkaya, pengaruhnya hebat, pengikutnya banyak. Ini anak perempuan maling, anak perempuannya maling, ketangkap, ketahuan. Kata Rasulullah, tangkap. Hukum ini tidak memandang siapa yang bersalah, dia kena hukuman. Ini karena anak orang tokoh masyarakat, jadi kagak perlu ditegakkan hukum, gak bisa. Hukum harus tajam kemanapun, hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Hukum ke atas, dia kaya, dia pun terpandang, anaknya salah ya salah, gak bisa. Jangan sampai gak enak sama bapaknya, walaupun dia salah, ya udah jadi benar, itu bukan. Maka kata Rasulullah, tangkap tuh anak perempuan, besok eksekusi, potong tangannya. Akhirnya semua sahabat, di antara semua sahabat semuanya nggak setuju dengan ketetapan apa yang ditetapkan oleh baginda Rasul, tapi nggak berani sama Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan hal ini. Maka mereka kumpul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, semuanya sahabat-sahabat terkemuka kumpul. Mereka musyawarah, ini kalau seandainya Nabi Muhammad besok mau eksekusi perempuan ini, pasti coba dia perempuan dipotong, cacat, nggak ada yang mau dia. Terus malunya seumur hidup, keluarga besarnya malu. Sedangkan bapaknya ini pendukung kita, bapaknya ini pengaruhnya hebat, pengikutnya banyak, Islam kuat, di antaranya sebab dia pengikutnya dia banyak, duitnya pun banyak. Jadi kalau seandainya anak yang dipotong, otomatis bapaknya senang gak? Bapak andai kata anak kita yang sekarang ini posisi anak kita kayak begitu, kira-kira kita senang gak? Gak bakal senang kan? Karena apa kita gak senang? Karena itu anak kandung kita. Karena kita lihat anak kandung, tapi kita gak melihat hukum Allahnya. Maka sahabat berpikir ini bakal rugi. Kalau bakal rugi, gimana caranya? Batalkan hukum ini. Tapi sahabat-sahabat tidak ada yang berani. Maka gimana caranya? Kebetulan Nabi punya anak angkat, namanya Zaid bin Harisah. Anak angkat ini disayang oleh Nabi. Setiap hari kalau ke rumah Nabi masuk, udah benar kayak anak. Sama Nabi cium tangan, meluk sama Nabi, udah kayak seperti anak kandung.
Udah kayak begitu, Z lewat panggil, Z sini, Z sini. Ada apa? Z, kau tahu besok akan mengeksekusi seorang perempuan yang tangannya akan dibuntungi. Iya. Apa kau pandanganmu bagaimana ya Z? Pantes? Enggak. Bagus? Enggak. Bagaimana efek sampingnya nanti ya Z? Dijelaskan kerugiannya apa? Iya juga. Secara logika pasti, ya, kerugian otomatis bapaknya akan tersinggung, bapaknya akan sedih. Anak dan tidak ada seorang bapak yang pengen menerima anaknya sampai cacat, ya, pasti akan ada hatinya kecewa, hatinya akan kecewa. Terus setelah kecewa mungkin tidak akan mendukung lagi, bahkan mungkin dia akan tarik semua pengikutnya, mungkin bisa murtad bakal melawan Nabi Muhammad. Itu kerugian yang menurut akal logika kita, dan itu menurut logika semuanya pasti sama. Ya juga. Maka gimana ya Z, kamu kan orang dekat Nabi Muhammad, maka kamu harus kasih tahu Nabi Muhammad supaya batalkan hukuman ini. Maka Z masuk ke rumah Nabi Muhammad. Biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Z, wahai anakku sini. Nah, ngobrol. Z langsung beranikan diri untuk berkata, ya Rasulullah, apakah besok eksekusi si perempuan itu jadi ya Z? Oh jadi. Emang kenapa? Ada masalah? Kata Rasulullah, ya Rasul, apakah sudah dipertimbangkan? Ya, sudah dipertimbangkan ya Rasul, ya, efek daripada kita potong tangan ini anak. Maksud engkau kerugian apa yang akan kita hadapi setelah kita potong tangan ini anak? Pasti ya Rasulullah rugi. Kata Rasulullah, ruginya apa wahai Z? Dijelaskan, ini anak, ya, seorang perempuan yang cerdas, yang pintar, dan keturunan orang yang dipandang baik, ya, bapaknya punya pengaruh, bapaknya kaya raya, duitnya banyak, dia yang membantu dakwah kita ya Rasulullah. Kalau seandainya dipotong, nanti dia akan kecewa, dia akan menyesal, dia akan murung, dia akan malu. Mungkin efek samping dari itu, dia akan mundur dari barisan kita, dia akan kecewa, dia akan menarik pasukannya, dia tidak akan memberikan dananya lagi karena kekecewaannya. Apa lihat Rasulullah marah, ya Z disentak sama Rasulullah. Baru Z itu berkata, baru aku melihat Rasulullah marah di depanku, mata merah melotot, suara tinggi, ya Z, ingat, tidak ada kaum terdahulu dicelakakan oleh Allah kecuali mereka berani merubah hukum-hukum Allah, kecuali mereka berani mendahulukan kepentingan manusia daripada kepentingan Allah. Maka Allah akan murka. Ingat ya Z, jangankan mereka, anak-anak mereka, andai kata anakku, ya, mengambil hak orang lain, pasti akan kubuntungi tangannya. Apakah anak dia lebih mulia daripada anakku? Apakah bapaknya lebih mulia daripada aku? Kata Rasulullah. Tetap hukum Allah, karena yang memberikan ketentraman, yang memberikan kemuliaan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan keagungan adalah Allah, bukan mereka. Tegas gak Rasulullah? Nah ini kata Rasulullah, tidak ada satu kaum bakal celaka kecuali kaum itu berani merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Mau berubah dalam hukum, menganggap sepele, ya sekedar segini. Kalau kecil aja ngambil hak orang kecil aja udah dosa, apalagi kalau banyak, apalagi kalau rampok, koruptor. Aduh, habis sudah. Triliunan. Dosanya kayak apa itu? Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi Uzair diberikan nasihat begitu. Ingat, kalau kamu berbuat dosa kecil, jangan kau lihat kecilnya dosa yang kamu perbuat, tapi lihatlah kepada siapa kamu
berbuat dosa. Kita ninggalin sholat, jangan kita lihat ya gampang, besok masih ada sholat, tadi juga masih ada sholat. Ingat kepada siapa kita meninggalkan sholat. Kita berbohong, walaupun kita bohongin istri kita, ya kecil ya, perasaan udah kebiasaan anggap kecil. Tapi ingat bahwa dosa bohong itu yang melarang bohong adalah Allah. Ingat dosanya kita berhadapan dengan siapa. Ya, oleh karena itu ingat masih ada 2 lagi, kita bagi waktu. Ya, masih ada 2 lagi, insya Allah pertemuan yang akan datang. Kita akan menjelaskan nasihat Allah kepada Nabi Uzair yang kedua dan yang ketiga. Cuma 3 nasihatnya. Mudah-mudahan dari nasihat ini yuk kita cerna. Jangan sekali-kali kita menganggap sepele dengan hukum Allah. Sebelum saya tutup, contohnya anak orang-orang zaman sekarang ini khususnya banyak sebagian besar kaum wanita membuka aurat. Ya, dianggap ya apaan sih? Emang dosa apa cuma sekedar rambut? Udah biasa mereka dari kecil nggak pakai kerudungan, terbiasa mereka terbuka aurat, terbiasa mereka pakai celana pendek, mereka anggap itu sepele. Ingat, dosanya besar. Satu rambut aja, sehelai rambut dilihat dengan laki-laki bukan mahram, satu dosa. Berapa rambut yang ada di kepalamu? Kaum wanita, ribuan, ratusan ribu rambut. Satu laki-laki melihat dosanya 100.000. Kalau 2 laki-laki 200.000, 3 laki terus dilipat gandakan. Kamu sengaja ngajak terbuka-buka aurat, joget-joget di TikTok, kamu lihatkan aurat kamu. Ingat, anak-anak kita tegur, istri-istri kita tegur, jangan terbuka aurat. Kalau enggak nanti kesian nasib mereka semua. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barokah manfaat, dikuatkan iman Islam, diangkat derajat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dan terima kasih atas mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Buya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Gaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita renungkan dan dapat